Pernah Ki merasakah hidup ini seakan bukan kita yang ngatur, tapi orang lain? Teman suruh ini, bos suruh itu, tetangga panggil gotong royong, mama minta antar ke pasar, pacar mengajak video call 3 jam. Padahal baru-baru Ki pulang dari kerja. Badan capek, tapi tetap Ki bilang iya. Kenapa nah? Karena kita takut bilang tidak. Nah, di video ini saya mau cerita panjang lebar. Kenapa penting kita belajar bilang tidak, supaya hidup tak bukan cuma jadi pembantu buat orang lain. Kenapa susah bilang tidak? Takut dibilang sombong, tidak enakan, mau dihargai semua orang. Padahal bro, kita bukan nasi kuning porsi banyak yang semua orang bisa makan. Kita ini manusia, ada batas tak. Contohnya nih, teman tak mengajak minum kopi jam 11 malam. Padahal jam 6 pagi kita masuk kerja. Tapi kita bilang, gas bro, besoknya telat mau masuk kantor. Bos marah, kerjaan berantakan. Siapa rugi? Kita. Teman sudah tiru pulas, kita masih pusing. Kalau terus bilang iya ke semua orang, efeknya tuh kayak hutang pinjaman online. Awalnya kecil-kecil, lama-lama menyiksa jiwa. Habis waktu tak sibuk bantuin semua orang, tapi pekerjaan sendiri terbengkalai. Dimanfaatin juga sama orang karena tidak bisa menolak. Disuruh terus kayak pesuruh RT. Stres, dalam hati marah, tapi mulut tak senyum-senyum juga. Kehilangan jati diri juga. Hidup ikut arah angin, ke kiri menurut, ke kanan menurut lagi. Sekarang kita balik coba, belajar bilang tidak. Waktu lebih terjaga, bisa istirahat, bisa urus-urus keluarga, bisa melamar kerja, cari pekerjaan yang berguna untuk kita. Dihargai juga sama orang karena berpikir dua kali mau suruh-suruh sembarangan. Lebih damai hidup tak juga, tidak usah pura-pura senyum terus. Bisa jujur sama perasaan sendiri, mental sehat, karena kita tidak lagi hidup untuk menyenangkan semua orang. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya bilang tidak? Tapi orang tidak tersinggung, jujur saja, sopan contohnya nih, maaf bro, saya lagi banyak pekerjaan ini, lain kali kita ngopi-ngopi. Atau kita tunda-tunda menjawabannya, kalau belum siap bilang tidak secara langsung, bilang saja, saya pikir-pikir dulu, atau kasih-kasih alasan. Orang lebih mengerti itu kalau tahu kenapa menolak. Atau bisa juga latihan di cermin. Serius ini latihan bilang tidak, karena perlu mental itu. Lama-lama bisa mungkin juga tegas juga, bukan berarti kasar, tapi sopan. Tetap berdiri pada pendirian. Contohnya ini, teman mengajak keluar malam, padahal sudah janji sama istri atau sama pacar tak nonton drama Korea. Bilang mungkin, bro, saya sudah janji nih sama istri. Kalau saya batal, bisa batal juga ketenangan rumah tangga. Atau misalnya ini, ada kolega tak atau teman tak minta tolong dikerjakan tugasnya. Jawab mungkin, maaf bro, saya juga dikejar deadline. Tapi saya yakin bisa jadi itu keselesaikan sendiri. Kau pintar-pintar mi. Atau tante tak ini minta diantar ke nikahan padahal Mogi tidur-tidur siang. Jauh Mogi, maaf tante, badan saya capek sekali mi. Kalau saya paksa robo itu nanti tulangku. Jadi bro, mulai hari ini belajar Mogi bilang tidak. Karena berkata tidak, bukan berarti kita egois, tapi itu berarti kita menghargai waktu, tenagamu, hidupmu sendiri. Sekarang saya mau tanya, kapan kita terakhir bilang iya, padahal seharusnya bilang tidak? Tulis mungkin di kolom komentar. Kita sama-sama belajar, sama-sama saling support. Jangan lupa like, share ke teman yang terlalu baik hatinya, dan subscribe juga. Ingat nah, hidup ini bukan lomba jadi orang paling disukai, tapi lomba jadi orang paling jujur sama dirinya sendiri. Sekian dulu nah, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa istirahat kalau capek, karena bukan itu robot.